نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya kepada kita melebihi kasih sayang yang pernah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita, yang kasih sayangnya kepada kita tidak akan pernah bisa kita bayangkan saking sempurnanya kasih sayang itu. Lihatlah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tidak mencabut nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita walaupun kita berbuat maksiat dengan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Tidak serta-merta Allah menghentikan curahan nikmatnya itu. Lihat betapa banyaknya manusia berbuat maksiat dengan mata, Allah tidak mencabut nikmat mata darinya. Betapa banyaknya manusia berbuat maksiat dengan lisan, namun Allah tetap memberikan nikmat lisan itu kepadanya. Betapa banyaknya manusia berbuat maksiat dengan harta, namun Allah tidak menghentikan nikmat harta itu kepadanya. Lihatlah bagaimana Allah membuka pintu maafnya sampai detik-detik terakhir kehidupan seorang insan. 60 tahun dia hidup, berarti 60 tahun Allah buka pintu maaf untuk dirinya. Sampai detik ajal datang. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir. Allah selalu akan menerima taubat seorang hamba apabila dengan syarat ajal belum sampai di tenggorokannya. Lihatlah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang melipat gandakan amal saleh dan tidak melipat gandakan maksiat. Satu amal soleh yang kita lakukan bukan berarti satu, seolah-olah kita telah melakukan 10 amal soleh yang serupa. Oleh karena itu Allah katakan 5 dalam pelaksanaan, 50 dalam ganjaran pelaksanaan soleh di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Bahkan Allah mengatakan Allah lipat gandakan satu amal soleh sampai 700 kelipatan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Satu yang kau infakkan di jalan Allah bagaikan satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai tumbuhlah 100 biji. Sementara amal maksiat satu yang dikerjakan dianggap satu kesalahan dan dicatat sebagai satu dosa. Ini adalah kasih sayang Allah yang luar biasa. Terakhir, walau bukan yang terakhir, pintu maaf Allah masih terbuka di akhirat, bukan tertutup. Yang tertutup itu hanyalah taubat seorang hamba. Ketika dia akan meninggal dunia, taubatnya sudah tidak akan diterima. Namun di akhirat pintu maaf Allah masih terbuka, namun tidak lagi bisa diminta oleh seorang hamba dengan taubat. Itu terserah Allah. Ketika Allah ingin mengampuni hambanya, Allah ampuni. Dan pasti ketika Allah memilih hambanya akan diampuni di akhirat, Allah punya alasan yang sangat benar untuk itu. Dan ketika Allah tidak mengampuni seorang hamba, maka Allah tidak ampuni, dan Allah tidak salah ketika tidak mengampuni hambanya itu. Tapi intinya adalah maaf Allah masih tetap bisa kita harapkan di akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan seseorang membawa dosa 99 catatan.
Satu catatan sudut sejauh mata memandang, dan Allah ampuni dosa dan kesalahannya itu. Maka lihatlah kasih sayang Allah yang tiada tara dan tiada terhinggai. Dan masih banyak lagi poin-poin yang lain. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita yang kita bangga menjadi umatnya. Bangga yang bukan sombong, bangga yang bukan takabur, tapi bangga yaitu sangat bahagia. Dan dengan lantang tanpa rasa takut, dengan lantang tanpa rasa kecil, lantang tanpa rasa minder, kita katakan saya ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena sudah banyak orang Muslim sekarang yang minder, mempertunjukkan dirinya sebagai identitasnya sebagai seorang Muslim. Ini berbahaya, dan sudah tidak sedikit yang minder menunjukkan identitas Muslimnya. Justru ketika identitas seperti orang kafir yang ada pada dirinya, dia bahagia, dia bangga, dia merasa tidak bersalah. Tato yang dipertontonkan, tindik telinga, hidung yang dipertontonkan, dan semacamnya. Pakaian yang bukan pakaian orang Muslim yang dipertontonkan, joget seperti orang yang bukan Muslim dan Muslimah yang dipertontonkan. Mereka merasa itu malah bangga dengan identitas-identitas yang seperti itu. Namun kita tidak. Kita dengan sepenuh jiwa, sepenuh lisan mengatakan, saya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita menggantikan Ustaz kita, Ustaz Nuruddin Hafizahullah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini ada 3 poin yang ingin kita sampaikan. Poin yang pertama, sadarilah saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dan sebuah perjalanan tentu seharusnya memiliki tujuan. Allah Ta'ala menyebut agama ini adalah jalan. Setiap hari kita baca, bahkan wajib kita baca. Kalau kita tidak baca, batal sholat kita. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Tunjukkan aku, tunjukkan kami, ya Allah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah agama ini. Agama yang telah berjalan di atasnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jalan yang lurus. Karena Allah mengatakan seperti ini dalam Al-Quran, innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Engkau benar-benar salah satu di antara utusan kami. Engkau benar-benar berada di atas jalan yang lurus. Ya. Maka jalan yang lurus adalah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ingin kita sampaikan pada poin yang pertama adalah hidup ini adalah perjalanan. Dan perjalanan itu terbagi 2. Perjalanan secara zahir dan perjalanan secara maknawi. Perjalanan secara zahir adalah fase kehidupan kita, jasad kita ini. Melakukan perjalanan hidup terus, dan semua kita merasakan sesuai dengan perjalanan yang telah kita tempuh, terutama kepada orang tua kita yang kita muliakan, yang hadir pada kesempatan yang berbahagia.
sudah panjang perjalanan hidupnya, sudah panjang juga pengalaman hidup, perjalanan jasa, mulai dari terlahir sebagai bayi yang tidak bisa apa-apa, tumbuh kembang menjadi balita, tumbuh kembang menjadi remaja kemudian perlahan dewasa kemudian berkeluarga, berketurunan, memiliki anak kemudian telah memiliki anak lagi sehingga kita memiliki cucu, sampai akhirnya kita akan tentu usia begitu pasti. Ini perjalanan pertama, perjalanan hidup secara zahir. Dan ada perjalanan secara maknawi, yaitu perjalanan amal. Di mana setiap hari kita melakukan perjalanan yang ada di dalam ayat tadi, perjalanan yang agama ini adalah jalan. Kita berada di atas jalan ini. Dan ketahuilah setiap hari, walaupun kita berada di rumah, kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Karena apa yang kita kerjakan di rumah itu adalah perjalanan. Apabila kita isi dengan membaca Al-Quran, kita sedang melakukan sebuah perjalanan yang benar. Apabila diisi dengan sesuatu yang tidak diridhoi Allah, kita telah melakukan sebuah perjalanan yang salah. Dan perjalanan yang dia adalah perjalanan maknawi, ya, itu lebih rumit daripada perjalanan yang dia adalah perjalanan zahir. Kenapa? Karena jalan yang akan kita tempuh itu hampir tidak terlihat. Berbeda dengan perjalanan zahir, jalannya nampak, jalannya bisa dilihat. Sementara perjalanan yang dia adalah perjalanan maknawi, perjalanan beragama seseorang, itu hampir tidak terlihat. Perjalanan sholat, tak sholat pun tak ada yang nuntut, tak ada yang marah-marah, padahal dia kena marah. Tapi tak nampak. Sehingga banyak orang dalam perjalanannya agama ini, perjalanan maknawi, dia malas berjalan karena tak nampak memang. Dia melakukan dosa, mencuri, korupsi, membunuh dan yang lainnya, atau yang lainnya berdusta, tak ada yang marah. Tak ada yang kemudian akan menginstruksi dirinya, memberikan iqab, pelajaran, hukuman kepadanya, tak. Tapi ketahuilah semua itu ada, hanya saja diundur pelaksanaannya. Jangan kira setiap kesalahan yang kita lakukan dalam perjalanan hidup maknawi itu akan berlalu begitu saja. Tidak, saudara. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kira Allah lalai dari apa yang dikerjakan oleh mereka yang berbuat zalim. Allah tidak lalai. Allah hanya mengundur. Dengan Allah katakan, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya mundur saja ke hari di mana pandangan mata akan tertunduk ke bawah sedalam-dalamnya. Ada dia. Demikian juga ridho ketika Allah Taala melihat kita melakukan perjalanan yang dia adalah perjalanan yang Allah ridhoi. Ada yang namanya ridho Allah, ada yang namanya ganjaran dari Allah, ada yang namanya kekayaan yang Allah janjikan. Tetapi Allah katakan, Allah undurkan pembayarannya, janji Allah itu. Ketika Allah mengatakan sholat sunnat fajar, hasilnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan sampai kita sholat sunnat dan merasa sholat sunnat kita itu bagikan suatu barang yang tak berharga. Sholat sunnat 2 rakaat, sholat sunnat fajar itu kalau ditunjukkan kepada kita secara cash yang didapatkan dari 2 sholat itu, maka
telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah tidak akan pernah berdusta ketika menjanjikan itu melalui Nabi kita Muhammad SAW. Namun Allah undur pemberiannya. Maka kalau kita pandai menatap pahala sebagai sebuah janji Allah yang luar biasa, yang pasti kita akan dapatkan karena Allah tidak mungkin ingkar janji, maka seluruh kenikmatan dunia ini sepele. Hanya dengan 2 sholat sunat fajar kita telah memiliki kekayaan dunia dan seisinya lebih baik daripada itu. Mau apa lagi? Kalau itu sholat sunat, bayangkan apa yang akan Allah berikan pada orang yang sholat wajib seperti yang tadi kita lakukan. Apa yang akan kita dapatkan gitu? Kalau sholat sunat saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisi, dan itu pasti akan Allah berikan bagi orang-orang yang benar-benar melaksanakan sholat ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, dan Allah menerimanya, pasti Allah berikan janji itu. Maka wajar kalau di akhirat kelak orang yang paling terakhir masuk surga, kekayaan yang dia miliki 10 kali lipat dunia beserta isinya. Itu yang paling terakhir masuk surga. Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis yang panjang yang tidak kita sebutkan, intinya adalah dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka, berarti orang yang paling terakhir masuk surga. Apa yang dia dapatkan di surga Allah? Yang dia dapatkan di surga Allah, ya. Dan saya secara pribadi menamakan ini orang yang paling miskin di surga. Kan dia paling terakhir, berarti dia mendapatkan fasilitas yang paling rendah di surga Allah. Itu pun dia masih memiliki 10 kali lipat dunia beserta isinya. Bayangkan orang yang sebelumnya. Bayangkan orang yang masuk surga tidak singgah di neraka. Bayangkan orang yang masuk surga tanpa dihisab. Apa yang akan mereka dapatkan? Itu orang yang iman yang paling minim. Karena dia yang paling terakhir diangkat dari neraka. Tidak ada lagi di bawah dia ada orang-orang Islam. Tak ada lagi di bawah dia orang beriman. Di bawah dia langsung orang kafir, orang musyrik. Jadi perjalanan beragama ini perjalanan yang maknawi, tak terlihat. Oleh karena itu banyak orang-orang yang tidak sukses dalam melakukan perjalanan itu karena nampak. Kalaulah nampak, saya selalu mengatakan mustahil orang tinggalkan sholat. Ini contoh aja ya, ini contoh. Hanya sekedar ilustrasi, semoga bermanfaat. Sekiranya setiap sholat selesai Allah bayar cash pahala itu, ya akan ada orang tidak sholat di permukaan bumi ini. Setiap saya sholat fardu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, periksa dompet nambah 1 juta rupiah. Setiap sholat sunat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lihat dompet nambah 250.000. Ada orang yang berakal gak sholat? Allah janjikan tak terlihat, tapi janji Allah pasti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak mau. Ya anak khasarah, anak ruginya. Sekiranya dibayar kontan 1 juta, pasti tidak muat ke sini. Tidak ada orang yang tidak sholat di permukaan bumi ini. Tidak ada orang yang tidak pernah sholat sunat. Namun ketika Allah janjikan dunia dan seisinya, malas, tidak mau. Bukan tidak bisa, tidak mau. Tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau sholat itu tidak bisa, berarti Allah tidak wajibkan sholat. Karena bisa, maka Allah wajibkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka sekali lagi perjalanan agama ini yang kita berjalan di atasnya setiap hari, setiap lisan kita berbicara itu perjalanan maknawi, karena dia jalannya ke surga atau ke neraka. Setiap tatapan mata perjalanan maknawi, karena dia perjalanan ke surga atau ke neraka.
kaki dilangkahkan. Bapak, Ibu, kaum muslim dan kaum muslimat rahimahumullah. Ini pertama yang ingin kita katakan di pertemuan kita pada kesempatan yang berbagi. Poin pertama adalah kita ini dalam perjalanan. Tidak hanya sekedar perjalanan usia, perjalanan umur menuju suatu yang pasti bernama kematian. Namun kita di sana juga ada perjalanan. Ya, oleh karena itu di dalam Al-Quran coba lihat bagi yang hafal sebahagian ayat-ayat Allah pasti dia menemukan atau sering mentilawah ayat-ayat Allah pasti menemukan di dalam Al-Quran. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih, bisa ada ma'aba, ada sabila. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Di dalam surat Al-Muzammil, demikian juga dalam surat Al-Insan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba dalam surat An-Naba. Yang artinya barang siapa yang ingin, dia silahkan menempuh jalan menuju Rabb-Nya. Lihat Allah mengatakan menempuh jalan. Ittakhadha menempuh atau menjadikan sabila jalan ila rabbih kepada Rabb-Nya. Menempuh jalan akan mengantarkan dia kepada Rabb-Nya. Itulah perjalanan hidup kita di permukaan bumi. Ya. Maka ketahuilah bahwa setiap hari kita dalam perjalanan. Satu. Yang kedua, untuk menempuh jalan itu kita butuh ilmu. Jangankan jalan yang dia adalah jalan menuju surga, dan di surga ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan ke Jakarta saja kita butuh ilmu. Apatah lagi dahulu kala tidak ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita sekarang. Adanya penunjuk arah yang dimudahkan Allah, butuh ilmu ke Jakarta. Sampai di sini beloknya kemana? Kanan apa kiri? Sampai di kota ini beloknya kemana? Kanan apa kiri? Sampai di sini ada perempatan lurus apa kiri apa kanan? Orang yang dahulu kala menempuh jalan apa sementara dia tidak tahu, lihat nyasar kemana-mana. Hal yang sama pahami di dalam agama kita. Di dalam perjalanan ini tidak boleh sembarang perjalanan. Di dalam perjalanan menuju surga itu, di dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Allah itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-Nya, tidak boleh sembarangan. Karena di zaman kita sekarang ini, orang asal pasang niat ikhlas seolah-olah sudah cukup bahwa itu adalah perjalanan menuju Allah. Yang penting Allah tahu maksud saya. Yang penting niat saya benar. Tidak begitu. Karena Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menerangkannya tidak begitu. Ya. Perjalanan menuju surga itu, perjalanan menuju pertemuan dengan Allah itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang tersisa. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannati illa wa qad amartukum bih." Tak ada lagi satu amalan yang mendekatkan kalian ke surga melainkan semuanya telah kuperintahkan. Dan beliau lanjutkan, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu. Tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan semuanya telah kularang kalian mengerjakannya. Berarti jalan yang harus ditempuh ini jalan yang ada rambu-rambu. Ada saatnya
saatnya di mana lampu isyarat merah kita harus berhenti. Jangan lurus, jangan lanjut berjalan. Terjadi tabrakan, terjadi insiden. Ada saatnya kita disuruh berjalan belok ke kanan, harus belok kanan. Dan siapa yang harus kita ikuti? Siapa yang harus diteladani? Siapa yang harus diikuti jejak langkahnya dalam jalan yang lurus tadi? Dalam perjalanan itu yang telah direkomendasi di ayat yang telah kita bacakan tadi, yang saya yakin semua kita hafal bagian awal daripada surat Yasin. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, rasul tercinta. Jadi jangan pernah merasa bahwa jalan menuju surga itu bisa kita ciptakan sendiri. Demi Allah, itu adalah perangkap iblis. Cara memahaminya begini Bapak dan Ibu. Adakah orang yang tahu jalan ke surga lebih daripada Nabi Muhammad SAW? Oke, dijawab. Adakah orang yang tahu jalan ke surga lebih daripada Nabi Muhammad SAW? Berarti orang yang paling tahu jalan ke surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang sekarang ini membuat sebuah cara jalannya, dia adalah jalan maknawi tadi, namun Rasul tidak pernah ajarkan. Ayo kita cerna dengan logika kita. Ini jalan ke surga apa tidak? Kalau dia jalan ke surga, kenapa Rasul tidak ajarkan? Kalau dia memang jalan ke surga, kenapa Rasul tak tahu? Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin di kota Medan ini atau sekitarnya, di Binjai ini dan sekitarnya, ada orang yang mengamalkan zikir mungkin ya. Ada tidak? Anda tahu? Ada? Tidak, dia tidak zikirkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia tidak menzikirkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dia tidak menzikirkan la haula wala quwwata illa billah. Tapi dia zikirkan Rasul tidak pernah mengajarkan. Ketika ditanya kepadanya, dia mengatakan ini zikir yang lebih hebat daripada zikir la ilaha illallah. Coba lihat. Kalau itu zikir yang lebih hebat daripada la ilaha illallah, pertanyaannya, kenapa Rasul tidak ajarkan kepada kita umatnya? Apakah ini lebih baik daripada apa yang ada diajarkan Nabi Muhammad SAW? Tak mungkin, mustahil. Ada orang yang lebih tahu jalan ke surga lebih daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Fa'ati abwabal jannati fa'astaftihuha." Aku akan mendatangi seluruh pintu-pintu surga, dan aku akan minta bukakan pintu surga itu kepada malaikat penjaganya. Berarti ada malaikat penjaga pintu surga. Surga punya pintu-pintu dan ada malaikat-malaikat penjaganya. Fayaqulu man ant? Malaikat penjaga pintu surga bertanya, kamu siapa? Ketika Nabi minta bukakan, karena malaikat penjaga pintu surga tahu nama Muhammad, tapi tak tahu orangnya yang mana. Kamu tidak pernah turun ke bumi. Seperti malaikat-malaikat yang pernah turun ke bumi bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat siang, malaikat malam, malaikat gunung, malaikat rahmat, Jibril apatah lagi, alaihi wassalatu wassalam, Mikail, Israfil yang bertemu dengan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Sementara penjaga pintu surga tetap di pintu surga. Ketika Nabi mengatakan saya minta bukakan pintu, malaikat penjaga bertanya, mana? Engkau siapa? Fa'aqulu Muhammad. Nabi mengatakan, aku pun menjawab, saya Muhammad. Kata malaikat, fayaqul bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaki. Aku diperintahkan Allah untuk tidak membukakan pintu ini sebelum engkau yang minta dibukakan. Jadi kalau ada orang yang minta bukakan ternyata bukan Nabi Muhammad, tak boleh dibuka.
Hanya boleh dibukakan kalau yang minta bukakan adalah Nabi Muhammad. Itu seluruh pintu surga. Setiap pintu surga didatangi oleh Nabi, minta bukakan. Seperti itu. Siapa engkau? Muhammad. Aku disuruh oleh Allah untuk tidak membukakan pintu kecuali yang minta bukakan adalah engkau wahai Allah. Dibukakan pintu surga. Datang pintu yang berikutnya. Seperti itu pula. Datang pintu semua pintu surga. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Salah satunya adalah seluruh yang menuju pintu surga Rasul sudah ajarkan. Maka kalau ada orang yang ingin mencapai pintu surga dengan sesuatu yang tidak Rasul ajarkan, khawatirnya tidak sampai ke surga. Dan para ulama mengingatkan bahwa iblis dan bala tentaranya berusaha membuat sesuatu yang mirip-mirip dengan jalan ke surga agar orang mengira itu jalan ke surga dan menempuhnya, dan ternyata salah jalan. Disinilah poin yang kedua ini penting. Harus berilmu tentang mana jalan ke surga itu. Dan cara mendeteksinya gampang. Pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pernah diperintahkan, pernah diamalkan, atau pernah disetujui Nabi Muhammad SAW. Itu dia jalan ke surga. Baik Nabi perintahkan, atau Nabi amalkan, atau Nabi setujui. Kalau tidak ada, maka itu bukan jalan ke surga. Maka kalau ingin perjalanan ini sampai kepada tujuannya yaitu surga, jangan kira bahwa perjalanan itu tanpa mengenal rambu-rambu dan ilmu yang akan mengantarkan kita dalam perjalanan yang benar. Ya. Ini yang kedua secara ringkas. Bagian yang ketiga. Pertama apa tadi? Ini adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua harus dengan ilmu. Yang ketiga, ilmu saja tidak cukup. Harus ditempuh jalannya itu. Tahu pun kita jalannya, enggak berjalan di situ enggak sampai. Jadi setelah tahu jalannya yang mana yang harus ditempuh, mengikut di belakangnya, yaitu harus berjalan di atas jalan itu. Jangan hanya sekedar tahu jalan, kemudian enggak mau berjalan. Alangkah banyaknya. Hai saudariku, Anda tahu harus menutup aurat wajib? Ya. Lalu kenapa Anda tidak tutup aurat? Enggak tahu, enggak payah jawabnya. Ya nantilah. Sebenarnya jilbab itu sudah ada di hati saya. Tidak bisa. Jilbab itu harus membungkus aurat, bukan membungkus hati. Betul tidak? Jilbab itu untuk membungkus aurat, bukan hati. Tapi saya sudah berhijab di hati saya. Ya, kalau betul saya tidak berjilbab, kan hati saya bersih. Subhanallah. Dua kesalahan bertubi-tubi. Pertama sudah tidak menutup aurat, kedua merekomendasi dirinya bersih. Dan bagaimana bersih orang yang berbuat maksiat setiap hari? Dan seterusnya. Intinya adalah percuma tahu jalan ke surga kalau tidak diamalkan. Bahkan sekedar tahu jalan ke surga dan ternyata tidak berjalan di atas jalan itu lebih parah. Jadi ini nasihat untuk kita semuanya yang tak terkecuali. Apalagi kita yang semakin rajin menimba ilmu, semakin rajin menimba ilmu. Bukti, perhatikan amal kita. Apakah semakin rajin menimba ilmu, lisan kita semakin kita kunci dari maksiat? Atau jilbab semakin panjang, lidah pun semakin panjang juga? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau sekedar tahu jalan dan ternyata tidak berjalan di atas jalan itu, Allah lebih murka daripada orang yang
tidak tahu jalan itu. Dan Allah sampaikan itu di dalam Al-Quran, kembali dalam surat As-Saff, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ilmu itu dipelajari untuk dikerjakan. Dan buah daripada ilmu itu adalah amal. Maka hati-hati. Dan saya selalu menasihati diri sendiri dan kita kaum muslimin dan muslimat, semangat menimba ilmu, jangan sampai lupa semangat mengamalkan ilmu. Karena terkadang iblis punya cara yang luar biasa. Dia berikan kita semangat menimba ilmu, tapi mengamalkan, dihajarnya kita dalam mengamalkan ilmu, malas mengamalkan ilmu. Padahal kita sudah tahu, tapi bagi orang yang tidak tahu, kita sudah mengerti, tapi seolah-olah tak mengerti. Kita sudah paham, tapi hampir sama dengan orang yang tidak paham. Surga bukan untuk orang yang berilmu. Surga untuk orang yang beramal. Lihat seluruh Al-Quran ketika Allah bicara surga, itu adalah balasan yang kami berikan untuk orang-orang yang beramal. Jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu ganjaran atas apa-apa yang telah mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun, ganjaran atas apa-apa yang telah mereka ketahui ilmunya. Bukan. Maka mari kita introspeksi. Dan ketika kita introspeksi diri kita dengan serius, dengan ikhlas, kita mengaku kepada diri kita sendiri. Ternyata masih banyak sesuatu yang kita ketahui yang belum kita amalkan. Satu yang harus kita jauhi, kita sudah tahu itu haram, tapi masih belum kita tinggalkan. Memang setiap muslim dan muslimah pasti hidup bersalah. Tapi kata para ulama, bersalahnya orang mukmin bukan bersalah yang runut dan runtun. Continue, hari ini melakukan kesalahan itu, besok kesalahan yang sama, besok kesalahan yang sama, besok kesalahan yang sama. Itu bukan kesalahan sifat orang mukmin. Orang mukmin bersalah adalah dia di jalan yang benar, sekali-kali jatuh ke dalam kesalahan, dia segera istighfar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a." Su'a, satu kesalahan. Taubat itu untuk orang-orang yang melakukan satu kesalahan, satu su'. Yang belajar ilmu bahasa Arab pasti tahu su' itu mufrad. Tsumma yatubuna min qarib. Hanya satu kesalahan, segera istighfar. Tidak lama setelah jatuh dalam kesalahan itu. Ayat berikutnya, walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana. Dan bukanlah taubat itu untuk orang yang melakukan sayyi'at, jamak, kesalahan-kesalahan yang banyak, keburukan-keburukan yang banyak. Itu artinya apa? Salah dan salah dan salah dan salah dan salah. Hari ini buka aurat sampai sore sampai malam, besok buka aurat sampai sore sampai malam, dari pagi sampai malam, besok buka aurat dari pagi sampai malam. Hari ini ribah, besok ribah, besok ribah, besok ribah. Hari ini meninggalkan sholat, besok meninggalkan sholat, besok meninggalkan sholat, dan seterusnya. Bukan itu. Boleh saya tahu bahwa untuk orang mereka seperti itu tidak ada taubat untuk mereka. Baru kemudian hatta idza hadara ahaduhumul maut, ketika datang kematian, baru kemudian mengatakan ini tubtul an. Aku mau taubat sekarang. Jadi orang mukmin bersalah memang, manusia bersalah memang, tapi bukan bersalah yang sifatnya runut dan runtun dan kontinu. Itu bukan kesalahan orang mukmin yang seperti itu. Itu kesalahan orang fasik. Ya. Ini 3 poin
yang bisa kita sampaikan pada tausiah kita di malam yang berbahagia ini, ya, dalam sebuah pertemuan yang tidak direncana-rencanakan, walillahil hamd. Mari yang pertama, hidup ini adalah perjalanan, dan bukan hanya sekedar perjalanan zahir, ada sebuah perjalanan lebih hebat daripada itu. Ketahuilah bahwa setiap hari kita dalam perjalanan, agar kita mengerti bahwa ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang harus kita tempuh, ada hal yang harus kita jauhi. Dan ketahuilah, untuk menempuh jalan itu perlu ilmu. Tak bisa dengan kebodohan, tak bisa dengan asal-asalan, tak bisa hanya dengan apa kata orang, tak bisa dengan hanya apa kata orang tua kita. Kita menghargai orang tua kita, tapi beragama tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa bagaimana orang beribu saya, tak bisa. Harus belajar. Ya. Kalau untuk menjadi dokter saja butuh sekian tahun belajar, apalagi mau ke surga. Ya. Untuk profesor saja butuh sekian tahun. Mulai TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, S2-nya, S3-nya, terus tesis-tesis yang harus dikerjakan, seminar-seminar yang harus dihadiri. 40 tahun, 50 tahun baru profesor. Itu baru profesor. Bagaimana dengan ashabul jannah, penduduk surga? Apa mereka perlu belajar? Sembarangan aja bisa jadi ashabul jannah? Tidak bisa. Harus berilmu. Dan berilmu adalah mengetahui itu pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kalau kita tidak tahu bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Setelah berilmu, jangan lupa tak sampai di situ. Belum selamat kalau sampai di situ. Yang kedua, ketiga, setelahnya adalah setelah tahu jalannya, berjalan di atas jalan itu. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kepada kita ilmu untuk menempuh jalan menuju surga dan semangat untuk berjalan di atas jalan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menjadikan seluruh kematian kita yang hadir di sini husnul khatimah. Semoga Allah ampunkan seluruh dosa kita di yaumil hisab. Semoga Allah selamatkan kita ketika meninggi di atas sirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.